Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hendaknya kita sebagai umat Islam yang mengakui dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita memiliki 4 kriteria sifat yang mesti dimiliki oleh setiap insan yang Islami. 4 sifat tersebut, yang pertama sekali adalah ilmu pengetahuan. Seorang berakal ada baiknya ia mengetahui dan memiliki 4 macam perkara ini. Yang pertama adalah harus memiliki yang namanya ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu merupakan satu komponen dalam tubuh manusia yang akan menghantarkannya kepada sebuah titik kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di kehidupan akhirat. Dengan ilmu, kehidupannya akan menjadi terarah. Namun, ilmu apakah yang kita maksudi dalam uraian yang akan kita sampaikan di sini, saudara-saudara sekalian? Ilmu kita maksud di sini tidak lain merupakan ilmu agama, ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ilmu tersebut akan menghantarkan kita kepada sebuah pintu gerbang kebahagiaan akhirat. Dengan ilmu kita mengerti bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita paham bagaimana cara kita melakukan salat, beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semuanya ada tata caranya. Karena amalan yang kita lakukan tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, maka amalan tersebut akan sia-sia saja. Saudara yang dimuliakan Allah, ilmu itu merupakan sebuah sinaran ilahi yang senantiasa diberikan Allah kepada seorang yang cinta kepada agama Allah. Allah tidak akan menganugerahkan yang namanya ilmu pengetahuan kepada orang yang membenci kepada agama Allah ataupun orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Sangat jelas sekali sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asy. Ilmu itu merupakan sebuah cahaya nur Allah, dan nur tersebut tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Ilmu syariat yang kita maksud di sini, di mana ilmu yang kerap sekali dipelajari di pondok-pondok pesantren, di tempat-tempat pengajian agama, adalah 3 macam ilmu, 3 macam disiplin ilmu pengetahuan. Yang pertama sekali adalah ilmu fiqh, di mana ilmu fiqh tersebut akan menghantarkan seseorang yang mempelajari ilmu tersebut, akan mengajarinya bagaimana tata cara ia beribadah kepada Allah. Yang kedua, ilmu tauhid, di mana ilmu tauhid ini merupakan usuluddin, ibaratnya usul sebuah tanah di mana kita bercocok tanam, sebuah ladang sawah. Itulah ibarat ilmu tauhid. Lalu kita bercocok tanam di atas ladang tersebut. Kita menanam jagung, kita menanam padi, dan berbagai macam kebutuhan makanan kita tanam di atas tanah. Tanaman tersebut diibaratkan oleh para ulama, itulah ilmu fiqh. Dan tempat kita menanam padi ataupun tanaman tersebut dinamakan ilmu tauhid. Setelah kita menanam, tentunya kita akan menjaga ilmu tersebut agar tidak diserang dan tidak dijamah oleh ternak orang tetangga. Nah, untuk menjaga
keselamatan, menjaga tanaman yang telah kita tanam, yang telah kita tanam di atas tanah tadi, maka kita membangun sebuah pagar, di mana pagar tersebut tidak lain merupakan ilmu tasawuf yang akan menjaga hati kita, menjaga jiwa kita daripada berbuat dosa. Hati kita selalu bersih, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempelajari dan mengetahui yang namanya ilmu pengetahuan, kita orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang jelas dan pasti kita memiliki potensi yang sangat gemilang untuk mencapai dan menguasai yang namanya ilmu agama, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun kena bijinya. Ilmu tersebut tidak akan ada nilainya tanpa kita barengi dengan yang namanya amalan. Ilmu akan lebih bermakna, ilmu akan lebih bermartabat dan bermanfaat bila kita iringi yang namanya amal. Karena ilmu, rumus kalau kita bentuk dalam sebuah rumus matematika, ilmu kita tambah dengan amal, maka sama dengannya adalah ilmu yang tafi'ubi. Namun begitu juga sebaliknya, ilmu kita kurang dengan amal, maka sama dengan ilmu la yantafi'ubi. Itu yang kedua, saudara-saudara sekalian. Nah, apabila ilmu tersebut telah kita aplikasikan, telah kita amalkan dalam realita kehidupan kita, maka ilmu tersebut merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat hasilnya. Nah, kemudian apakah sudah cukup kita memiliki ilmu lalu kita mengamalkannya dalam realitas kehidupan kita? Belum, saudara-saudara sekalian. Semua itu mesti di cover, mesti dihias dengan yang namanya keikhlasan. Itu yang ketiga, saudara-saudara yang mulia. Ilmu tambah amal, lalu kita tambah dengan ikhlas, maka ilmu, amal, dan keikhlasan tersebut merupakan tiga komponen yang akan bersatu dalam jiwa kita, yang akan kita petik hasilnya esok hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih dikatakan dengan ikhlas? Ikhlas kalau kita maknai secara bahasa, ikhlas itu merupakan bermakna bersih. Berasal dari kosakata bahasa Arab yang bermakna akhlasa yukhlisu. Kita membersihkan piring dari kotoran dengan menggunakan sabun ataupun deterjen. Setelah piring tersebut bersih, maka piring tersebut merupakan piring yang ikhlas, yang bersih daripada kotoran. Begitu juga dengan amalan kita. Apabila amalan kita bersih daripada kotoran, bersih daripada riya, artinya kita beribadat lillahi ta'ala mahdhan, bukan karena mertua, bukan karena malu dengan mertua, malu dengan rakyat, bukan karena kita seorang calon legislatif lantas supaya kita dipilih oleh rakyat kita menampakkan diri beribadah kepada manusia. Itu bukan ibadah yang ikhlas namanya. Ibadah yang ikhlas bersih daripada riya. Itu yang ketiga, saudara-saudara yang mulia. Kemudian yang keempat, harus dibarengi dengan yang namanya tawakal. Kalau kita mengartikan tawakal di sini, artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang dapat kita terjemahkan dalam kehidupan realita, kehidupan kita orang awam, kehidupan kita manusia biasa, di mana ketika kita ditimpa oleh yang namanya sakit, kita berobat ke dokter, pergi ke dokter mencari obat dengan mengharap kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita ditimpa musibah, dikala kita ditimpa yang namanya kemiskinan, kita tidak punya harta benda, tidak punya duit, tidak punya uang untuk membeli nafkah kepada keluarga, kita lantas berusaha, kita pergi bercocok tanam. Nah, kita
mengikuti hasilnya, maka kita akan mendapat yang namanya kehasilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita sebagai orang yang berakal, kita sebagai orang makhluk, merupakan sebuah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari manfaatkan akal pikiran kita dengan memiliki 4 komponen dan menanamkan 4 macam watak kepribadian di dalam jiwa kita. Ilmu plus amal plus ikhlas, dan dilanjutkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.